Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV tentunya tanpa skip-skip ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang halal dan berlimpah ruah serta berkah untuk sahabat semua. SLMTTV tentunya hadir lagi dong menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMTTV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Indra. Film ini mengisahkan tentang Indra Senang Reddy yang harus melihat terbunuhnya ayah dan saudara-saudaranya karena politik balas dendam. Di tengah hiruk-pikuk pembantaian, Indra Sena yang kala itu masih belia maju dan memberanikan diri untuk menduduki kursi petinggi. Ia tumbuh menjadi sosok yang sangat dewasa dan dikagumi banyak orang. Namun dendam turun-temurun masih dirasakan oleh orang-orang yang memusuhinya, bahkan berniat untuk membunuhnya. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, ingat selalu untuk dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Suasana kala itu dipenuhi oleh hiruk-pikuk jeritan manusia yang bergulat dengan pedang di tangan masing-masing. Tak kenal muda atau dewasa, siapapun yang terlihat oleh mata pedang akan meregang nyawa saat itu juga. Hal demikian terjadi pada keluarga Barata Simba Reddy yang turut merasakan tusukan pedang. Sang tetua meregang nyawa di hadapan musuhnya saat akan berbalik menyerangnya. Untuk meredakan situasi yang semakin hari semakin memburuk, pihak aparat mendatangi rumah Madam Barata Simba untuk menawarkan suatu kerjasama yang dianggap dapat membuat negeri damai dan terbebas dari pertikaian. Madam yang saat itu baru saja memperkenalkan anak-anaknya, Bharat Simba Reddy, Vijaya Simba Reddy, dan Indra Sena Reddy, dibuat murka oleh keputusan aparat yang ingin menikahkan Vijaya Simba dengan anak dari seseorang yang telah membunuh ayahnya. Di lain pihak, keluarga Siva Reddy juga tidak setuju dengan pernikahan politik tersebut. Mereka tidak ingin saudari perempuan mereka menikah dengan musuh mereka sendiri. Walaupun hal ini bisa disebut menguntungkan pihak mereka, namun Konda membuat keputusan mengejutkan dengan menyetujui pernikahan tersebut. Meski Konda berkata demikian, ia rupanya memiliki rencana yang buruk pada calon suaminya tersebut. Di malam pengantin mereka, ia menuangkan racun pada susu yang akan diberikan pada Vijaya Simba Reddy. Pada saat itu, Vijaya Simba meminta agar Konda meminumnya terlebih dahulu sebagai permulaan tradisi baru. Di luar dugaan, Konda meminumnya terlebih dahulu sebelum akhirnya Vijaya Simba juga ikut meminumnya. Mereka berdua teracuni dengan minuman itu. Konda berkata jika lebih baik mati daripada tidur dengan musuh keluarganya tersebut. Pembantaian pun turut terjadi karena jeritan mereka dari dalam kamar saat meregang nyawa memercikkan amarah pada keluarga Barata Simba. Mereka menyerang keluarga Siva Reddy karena telah menjebak keluarga mereka pada jurang keburukan. Sayangnya baik Vijaya Simba maupun Bharat Simba harus mengakui kekalahannya setelah terbunuh di tangan Siva Reddy. Setelah kejadian ini, Siva Reddy harus ditahan oleh pihak kepolisian. Di sisi lain, Mada mengamuk karena pernikahan yang didaulat dapat mendamaikan negeri malah berdampak buruk pada keluarganya. Ia kehilangan dua anaknya karena pernikahan yang malah berubah menjadi pembantaian mengerikan. Dalam kekalutan, Indra Sena Reddy yang masih berusia belia maju dan duduk di kursi petinggi. Beberapa tahun kemudian, seorang gadis bernama Pallavi mengunjungi Sungai Gangga untuk meminta pasangan hati. Anak dari seorang yang berpengaruh dalam pemerintahan ini melakukan ritual mandi di Sungai Gangga.
Rupanya di ujung sungai Gangga, Indrasena yang telah beranjak dewasa juga sedang melakukan ritual yang sama. Secara ajaib, kalung yang dikenakan oleh Pallavi hanyut dan terpakaikan di leher Indrasena. Indrasena berniat melepasnya, namun bibinya melarangnya dengan alasan ini adalah berkah dari sungai Gangga. Akhirnya ia tetap memakainya kemanapun dan dimanapun. Selang beberapa lama, Indrasena mengantarkan juga berduet suara keponakannya. Nandini mengikuti kompetisi bernyanyi di universitas. Siapa sangka jika Pallavi yang juga merupakan mahasiswa di universitas itu turut menyaksikan duet indah itu. Ia dibuat terkejut karena melihat kalung miliknya yang melingkar di leher Indrasena. Pallavi yang sejak tadi terkesima oleh Indrasena menyadari jika Sungai Gangga telah mengirimkan Indrasena untuk menjadi pasangan hidupnya. Ia menjadi penasaran dengan sosok yang dilihatnya. Usai kompetisi, ia mendekati Nandini dan berkata jika ia akan membuat rencana agar Indrasena yang merupakan paman Nandini akan menikahinya. Dan hal itu benar adanya, karena ia mencari Indrasena yang berprofesi sebagai supir taksi untuk mengantarkannya melakukan ritual di Sungai Gangga. Ia berkata jika ayah dan ibunya mengalami kecelakaan sehingga membuat Indrasena memutuskan untuk membiarkannya menginap bersama Nandini di rumahnya. Nandini ikut dalam sandiwara Pallavi dengan pura-pura tidak mengenalinya. Hari berganti, suasana cerah di Sungai Gangga berubah menjadi dingin saat 3 orang yang datang dari Cuddapah berkata ingin melakukan ritual di Sungai Gangga. Mereka membawa 3 foto keluarga mereka yang sudah meninggal dan mengenalkannya pada sang pendeta tentang nama-nama dari foto yang mereka bawa, yakni Katula Vera Reddy, pembunuh 70 orang, Kathula Vera Rabadra Reddy, pembunuh 80 orang, dan Katula Vera Pratap Reddy, pembunuh 100 orang. Sedangkan di lain tempat, Indrasena mengalami permasalahan baru akibat kisah cinta keponakan laki-lakinya Pradep. Indrasena akhirnya datang ke kustodi untuk menyelamatkan Pradep yang mungkin akan mendapat hukuman keji dari Syaukat Ali karena berani menggoda anak perempuannya. Pradep yang saat itu diikat dan ditonton oleh para masyarakat hanya dapat tertunduk dengan rasa bersalah sembari memperhatikan pamannya. Syaukat memanggil Mumtaz dan bertanya apakah dia benar-benar mencintai pemuda ini atau hanya dipaksa. Mumtaz menjawab ia tidak mencintai pemuda itu. Lantas Syaukat menyuruh putrinya masuk dan memerintahkan anak buahnya untuk memukul Pradep. Tindakan itu dihentikan oleh Indrasena yang berkata jika ia yang akan menanggung kesalahan keponakannya, maka ia dijatuhi hukuman pukulan bertubi-tubi. Sedangkan Mumtaz yang mengintip dari sudut hanya bisa menangis dengan penuh penyesalan karena kebohongannya. Beberapa hari setelahnya, Mumtaz ditemukan di rumah sakit setelah meminum racun. Sebelum meminum racun, ia menulis surat untuk ayahnya yang berisi jika ayahnya telah melakukan kesalahan besar dengan menghukum orang yang sama sekali tidak bersalah. Beruntung gadis itu selamat dan membuat Syaukat Ali memutuskan untuk mendatangi tempat tinggal Indrasena bersama puluhan anak buahnya. Banyak yang mengira jika Syaukat Ali akan melakukan hal buruk pada Indrasena. Di luar dugaan, Syaukat Ali membungkuk dan meletakkan pedangnya seraya meminta maaf karena telah melakukan kesalahan besar. Pradep dan Mumtaz pun resmi menikah atas restu dari ayahnya yang sebelumnya tidak pernah membungkuk di hadapan orang lain. Sayangnya pada saat pesta pernikahan keduanya sedang berlangsung, Indrasena kembali dihadapkan pada permasalahan yang lagi-lagi memercikkan amarah dalam dirinya sendiri. Hal ini dikarenakan Chenna Kesava Reddy selaku gubernur yang bingung karena tidak mendapati anaknya Pallavi di universitas. Ia bahkan tidak ditemukan di hostel manapun. Menurut keterangan beberapa temannya melihat Pallavi pergi bersama supir taksi yang merupakan paman dari teman sekelasnya Nandini. Chenna Kesava yang marah lantas mengutus anak buahnya untuk membawa kembali putri kesayangannya walau dengan cara membunuh supir taksi itu sekalipun. Anak buahnya menculik keluarga Indrasena dan membawanya ke dalam kereta yang melaju dengan sangat cepat. Beruntung Syaukat Ali yang mendengar kejadian itu langsung meminjamkan helikopternya pada Indrasena agar ia dapat mengejar para penculik itu. Tidak hanya itu, Syaukat Ali juga mengerahkan anak buahnya untuk menghentikan laju kereta.
Dengan bantuan Syaukat Ali dan tenaga Indrasena yang luar biasa, ia dapat mengumpulkan kembali keluarganya dalam kondisi selamat. Namun tak lama berselang, Chenna Kesava mendatangi kediaman Indrasena dan keluarga untuk bermaksud membunuh mereka yang berani menculik Pahlavi. Dalam kondisi itu, Indrasena berang pada Pahlavi karena berbohong dan melakukan akting sebagai anak terbuang. Pahlavi saat itu mengatakan jika ia sangat mencintai Indrasena. Terlebih Indrasena memakai kalung Pahlavi yang hilang saat ritual di Sungai Gangga. Ditambah dengan sikap Indra yang dewasa dan maskulin membuatnya ingin selalu berada di dekatnya, bahkan menginginkannya sebagai suaminya kelak. Ia membawa Pahlavi ke hadapan ayahnya untuk mengakui kesalahannya sendiri. Chenna Kesava yang tadinya marah dengan perlakuan Indra pada putrinya, mendadak menghentikan serangan yang akan dilakukan anak buahnya. Ia menyadari jika Indrasena adalah orang agung di masa lalu yang sangat ia hormati. Akhirnya ia meminta maaf dan mempersilahkan jika Indrasena ingin menikahi putrinya. ఈయన పగవాడు కాదురా. అతని పాదాల దగ్గరతని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను. మీ వాళ్ళ మీద మీ ఇంటి మీద దాడి చేయించాను, నన్ను క్షమించండి. Sayangnya Indrasena menolak dan berkata jika ia tidak akan menikah sebelum Nandini yang menikah. Pada saat itu Giri bersujud di kaki Indrasena sembari memohon izin untuk menikahkan Nandini. Ia mengaku sangat mencintai Nandini, begitupun Nandini yang juga sangat mencintainya. Indrasena bahagia mendengar pernyataan cinta itu. Pernikahan Nandini dan Giri pun lekas dilaksanakan secepatnya. Kabar pernikahan ini terdengar sampai ke telinga keluarga Sivaredi. Snehabita datang dengan dua kakaknya yang dahulu pernah menyaksikan pembunuhan keluarga Indrasena. Mereka datang tanpa diketahui oleh siapapun sebelumnya. Kedatangan yang penuh dengan drama ini lantas membuat semua orang bertanya-tanya apa motif dan tujuan mereka datang. Gadis keluarga Sivaredi lantas berdiri dan mendatangi mempelai dan pendeta yang akan memulai acara sakral itu. Sayangnya bukannya mendoakan mereka, gadis itu malah membongkar masa lalu Indrasena yang membuat segenap tamu undangan terheran sekaligus terkejut. Tidak hanya itu, Giri, calon pengantin dari Nandini, berdiri dengan angkuh dan membatalkan pernikahan yang tadinya terlihat sangat indah tersebut. Ia pergi bersama rombongan Sivaredi dengan penuh keangkuhan. Tak pelak kejadian ini memukul hati semua orang, termasuk Nandini dan juga Indrasena. Lagi-lagi masalah datang saat ia sedang membuat acara pernikahan yang seharusnya berjalan dengan penuh hikmat. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Tamu mulai pergi satu persatu seolah tidak ingin ikut terlibat oleh permasalahan politik yang berujung pada keluarga ini. Acara pernikahan gagal dilangsungkan menyisakan keterdiaman yang membuat semua orang merasakan kesedihan. Indrasena yang biasanya lantang bersuara hanya terdiam, walaupun Syaukat Ali berang dengan sikap Giri dan keluarga Sivaredi yang merusak acara ini. Tentu saja hal ini membuat siapapun yang mengenal Indra menjadi bingung, apalagi Syaukat dan Pahlavi yang belum mengenalnya dengan baik. Mereka bingung kenapa Indra hanya diam saat pernikahan keponakannya dihancurkan di depan matanya. Masa lalu kembali terbuka. Indra kembali teringat saat-saat ia memenangkan pertempuran yang menghabiskan banyak sekali nyawa. Disaksikan banyak penduduk, ia berduel dengan Siva yang berakhir dengan sangat sengit. Indrasena memenangkan pertempuran setelah menghabisi musuhnya dengan kemenangan telak. Para penduduk bersukacita menyambutnya. Bahkan hujan turun saat itu sebagai pertanda jika kebaikan dan kebenaranlah yang akan selalu menang di bumi ini. Sayangnya kematian Siva membuat anak-anaknya dipenuhi dengan amarah. Mereka bersumpah akan membunuh Indrasena di tanah mereka sendiri. Bahkan tanpa belas kasihan, ia membunuh anaknya sendiri yang masih berusia sangat belia. Satu tusukan pedang di perut anak itu telah menghantarkannya pada maut yang tak bisa terelakkan. Dengan kejinya, ia menyuruh anak buahnya untuk mengantar jasad anaknya sendiri ke hadapan Indrasena. Tentu saja Indrasena sangat murka ketika mengetahui jiwa yang masih sangat suci ini terbunuh oleh pedang ayahnya sendiri.
Ia mendatangi kediaman Sifaredi sembari menggendong jasad anak kecil yang kemudian ia serahkan pada keluarganya. పేరు పసిబిడ్డల్ని చంపుతావనా? Kemudian ia membuat makam tepat di depan kediaman Sifaredi dan mengancam akan membunuh siapapun yang merusak makam anak tak berdosa itu. Untuk mendinginkan suasana, Sehalata yang merupakan satu-satunya putri dari Sifa membuat keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Ia berkata ingin menikahi Indrasena karena terpesona dengan sikapnya yang berani berdiri tegak sembari mengancam kakak-kakaknya. Namun kakaknya akhirnya menyetujui hal tersebut. Mereka mengira masa lalu akan terulang. Masa lalu mengenai pernikahan politik yang menewaskan 2 anak dari keluarga Barata Simharedi yang juga merupakan kakak dari Indrasena. Didasari dengan berbagai ancaman yang berpengaruh pada kepentingan perdamaian dan politik, Indrasena menyetujui 2 hal yang disepakati pada pertemuan di hadapan para penduduk, yaitu meninggalkan wilayah dan menikah dengan Snehalata. Sebelumnya, ia membangun waduk agar para penduduk tak lagi kesulitan dalam menjangkau air bersih. Ia mendapat pujian dari warga yang sangat mencintai keberadaannya. Banyak yang menyayangkan kenapa Indrasena memutuskan untuk meninggalkan wilayah tersebut, tetapi mereka menginginkan perdamaian. Sayangnya perdamaian itu kembali terusik karena keluarga Sifaredi kembali memiliki rencana untuk membunuhnya. Maka dengan sangat terpaksa ia harus membunuh 2 anak Sifaredi bahkan saat ritual pernikahannya hanya menunggu waktu kedatangannya. Snehalata yang sudah mengenakan gaun pengantin menatap Indrasena dengan penuh kebencian. Mulai saat itu, ia membenci lelaki yang pernah membuatnya jatuh cinta itu. Usai mengingat masa lalu mengenai hubungannya dengan Snehalata, Syaukat Ali memberikannya semangat karena apa yang ia lakukan adalah benar adanya. Dan ia adalah orang yang baik, begitupun dengan keluarganya yang lain. Namun hal itu tidak bisa ikut dirasakan oleh Nandini yang terluka karena pernikahan yang gagal bersama Giri. Ia melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri nyawanya dengan gantung diri. Beruntung Indrasena langsung menangkapnya untuk mencegah hal buruk itu terjadi. Nandini dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan pengobatan atas perbuatannya itu. Indrasena mengira jika Nandini melakukan hal nekat karena kegagalan pernikahan. Namun ucapan dokter membuatnya kaget bukan main. Bagaimana tidak, Nandini ternyata tengah mengandung buah cintanya bersama Giri. Nandini melihat Indrasena dengan perasaan takut karena telah melakukan perbuatan yang sangat berdosa. Ia meminta maaf dan Indrasena berjanji akan membawa Giri ke hadapannya. Setelah kabar kurang menyenangkan datang silih berganti, ia memutuskan untuk berangkat ke Royal SMA yang merupakan kampung halamannya dulu, sebelum ia memutuskan untuk meninggalkannya di masa lalu. Ia mencium tanah kelahirannya dengan sangat takzim di Daulat rasa rindu dan terharu karena dapat kembali lagi. Kedatangannya terhembus hingga kemana-mana. Banyak penduduk mengetahui kedatangan Indrasena lantas berkumpul dan membuat pesta penyambutan dan mengiring Indrasena bak seorang raja yang dielu-elukan. Namun tujuan utamanya bukanlah untuk bersenang-senang. Selepas bertemu dengan para penduduk Raya Lesema, Indrasena memutuskan untuk bertandang ke kediaman Sifasredi dengan membawa rombongan wanita. Tidak ada yang menyangka sebelumnya jika ia membawa rombongan wanita. Terlebih ke rumah musuh yang pernah menghilangkan nyawa keluarganya dan menghancurkan pernikahan keponakannya. Ia meminta para wanita masuk dan memberikan sindu di dahi semua orang, terutama dahi Snehalata. Snehalata mencibir kedatangan Indra bersama para wanita, terlebih saat Pallavi yang juga datang tampak sangat dekat di sisi Indrasena. Ia kembali teringat pada masa lalu saat ia masih sangat mencintainya, bahkan mungkin ia masih mencintainya saat ini. Indra datang dengan membawa kedamaian meskipun ia merasa amarah luar biasa. Ia hanya ingin bicara pada Giri dan mengatakan betapa ia kecewa padanya yang seenaknya menghancurkan pernikahannya sendiri. Indrasena meminta Giri untuk datang ke Bangladesh untuk menjemput Nandini pada pukul 5. Giri yang saat itu dipaksa tidak menuruti keinginan Indra yang hanya menunduk dengan rasa bersalah. Namun Indra mengancam siapapun yang menahan Giri untuk menemui Nandini yang saat ini sedang mengandung anaknya.
నరకటం మొదలెట్టాక వరసలు చూడను. ఇంద్రసేన రెడ్డి. Maka terjadilah perseteruan di kediaman Sivaredi, bahkan sampai terdengar di telinga Snehalata jika selama ini ia keliru dengan kebenaran seorang Indrasena. Ia akhirnya mengetahui jika kakaknya lah yang membunuh saudara Indrasena dengan sangat keji. Ia memutuskan pergi dan mengikuti Indrasena ke tujuannya. Hal ini membuat kakaknya marah dan mengutus anak buahnya untuk menangkap Snehalata dalam keadaan hidup ataupun mati. Saat pengejaran, mobil yang ditumpangi Snehalata dan supirnya terguling ke jurang. Beruntung mereka selamat, namun pasukan musuh belum berhenti mengejar mereka dengan sebilah kapak di tangannya masing-masing. Singkat cerita, mereka terkepung dan pedang-pedang mengarah kepada mereka. Saat itu Indrasena datang menerjang pasukan berpedang dengan mobil yang menabrak mereka. Setelahnya ia membawa Snehalata dan supirnya ke tempat aman sebelum akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan perang dengan keluarga Siva sampai tuntas. Ia berduel tanpa bantuan senjata ketika Sivaredi menghunuskan parang berkali-kali ke tubuhnya. Meski sempat terjatuh, Indrasena berhasil melumpuhkan mereka berdua. Di tengah rasa sakit karena sekarat yang mereka alami, para penduduk berkumpul dan meminta Indrasena untuk menghabisi mereka. Namun Indrasena berteriak sangat keras hingga umpatan para warga berhenti dan berfokus hanya kepadanya. Ia tidak ingin lagi ada pertumpahan darah di negaranya. Sudah cukup semua yang terjadi beberapa tahun yang lalu sampai saat ini. Tidak baik meneruskan dendam turun-temurun yang entah kapan akan selesai bila kedua belah pihak tidak pernah merasakan hasil yang memuaskan. Indra memutuskan untuk mencabut serta menghilangkan dendam ini secara mutlak, karena ada keluarga yang ikut berduka dengan adanya kekerasan yang terjadi setiap tahunnya. Setelah melakukan itu, Indra membawa Giri menemui Nandini. Pernikahan keduanya kembali berlangsung dengan penuh sukacita berbeda dengan sebelumnya. Mungkin karena tak lagi ada ancaman yang mendera mereka berdua, terlebih saat Pallavi mendekatinya dan berkata jika setelah pernikahan Nandini akan terselenggara pernikahannya dengan Indrasena. Selain itu, para warga Rayalesema telah berjanji untuk tidak lagi melakukan kekerasan yang sempat menjadi kebiasaan di wilayah itu. Mereka juga meminta agar Indra kembali menetap di wilayah tersebut. Dengan kata lain, tidak meninggalkan mereka seperti keputusannya sebelumnya. Indra menyetujui permintaan para warga dan hidup di Rayalesema dengan penuh sukacita dan melupakan segala permasalahannya di masa lalu. Film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita film Indra. Perjuangan yang dilakukan oleh Indra dalam membuat desa kelahirannya menjadi desa yang aman dan tentram benar-benar sangat menginspirasi. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Kita ketemu lagi di alur cerita film-film yang lainnya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu sahabat, dan wassalamualaikum.